Selamat malam Bapak Ibu. Ya, malam ini kita akan belajar tentang peternakan. Jadi kalau tadi siang kita belajar tentang pertanian, pada malam ini kita belajar tentang peternakan. Jadi seperti visi kita ya, membuat produk-produk itu yang baik dan yang sehat. Jadi nanti juga sama. Jadi bentar. Ya, jadi kalau kita buat produk di peternakan kan ada dua macam ya. Jadi kita biasanya yang banyak untuk daging atau untuk telur. Jadi daging macam-macam. Jadi bisa daging ayam, daging sapi, daging kambing ya. Jadi nanti diusahakan ketika kita produksi dari hasil peternakan itu menjadi daging yang sehat. Jadi daging yang sehat itu sudah tidak pakai hormon, sudah tidak antibiotik. Nah biasanya dengan lemaknya sedikit. Jadi kalau tadi siang kita praktek tentang membuat jamu ternak, salah satunya adalah menggunakan kunyit, temulawak sama jahe ya. Jadi kalau kita lihat temulawak itu sebenarnya banyak mengandung kurkumim. Kurkumim itu baik untuk kesehatan hati. Jadi ternak itu sebenarnya mesinnya ada di mana? Mesinnya ada di hati. Jadi kalau hatinya bagus, metabolisme bagus, efisiensi pakan akan terjadi dan produk yang dihasilkan jadi dagingnya itu bagus. Kadang-kadang ya aneh juga begini, kalau pengen gemuk ya mengkonsumsi temulawak, kalau pengen kurus juga mengkonsumsi temulawak. Jadi sebenarnya ini, jadi nanti tubuhnya itu akan membentuk tubuh yang ideal sesuai dengan kesehatan ternaknya. Nah nanti biasanya semua ternak yang kita kasih temulawak, produknya itu bagus dagingnya, jadi lemaknya sedikit. Ya, jadi kemudian kalau kita telur, jadi biasanya telur kita itu bisa kita angkat kuning telurnya. Jadi kalau kita cek ternyata omega 3-nya tinggi, jadi bagus untuk kesehatan otak. Ya, jadi kalau misalkan ada yang bermasalah dengan otak, jadi biasanya kita sarankan bikin telur dari dari nutrisi yang nanti kita ajarkan supaya telurnya mempunyai kandung omega yang tinggi. Oh iya, jadi sebenarnya daging ini juga kita buat sebagai obat. Jadi kalau misalkan tadi kita kasih temulawak kemudian dikonsumsi orang kan bagus untuk kesehatan orangnya. Jadi bukan hanya enak tapi juga menyehatkan. Prinsipnya seperti kalau misalkan di laut banyak mengandung logam berat, tapi kalau ini mengandung zat-zat yang bagus untuk kesehatan tubuh kita. Kenapa? Karena waktu hidup dia sudah dikasih jamu-jamuan. Jadi mau nggak mau residu jamu itu ada di dalam tubuh ternaknya. Dan dalam tubuh ternaknya kalau dikonsumsi, bagus untuk yang mengkonsumsinya. Jadi bukan hanya daging yang enak, tapi juga sebagai obat kita. Telur juga sama ya. Nah jadi Bapak Ibu, ikan juga begitu ya. Jadi ikan sama, jadi kalau kita menerapkan nanti belajar tentang pertanian terintegrated nanti, kita bisa buat ikan itu tanpa bau tanah. Jadi lebih enak rasanya. Jadi biasanya semua produk ini kalau kita mau demo, biasanya kalau pas lengkap itu semua kita demo nggak pakai bumbu. Jadi rasanya sudah enak nggak pakai bumbu. Jadi sudah nggak pakai apa-apa, digoreng aja atau direbus saja, hasilnya enak. Ya, jadi sama dengan pertanian, jadi sebenarnya ada 3 bagian penting kalau kita dalam peternakan yang harus kita kuasai. Jadi yang pertama adalah pakan, kemudian breeding, kemudian adalah manajemen. Jadi ketiga-tiganya harus kita kuasai. Nah, memang yang paling penting dalam usaha peternakan adalah di pakan. Kenapa? Biaya terbesar ada di pakan. Jadi kalau pakan itu kalau kita kaya ya cepat kaya, kalau cepat rugi ya ruginya banyak. Ya, kalau di peternakan ada istilahnya ayam makan sepeda motor, ayam makan mobil. Ini karena biaya pakannya tinggi. Karena itu kalau kita dalam integrated farming, peternakan itu ada di level kedua. Jadi maksud saya kalau kita pertanian itu modalnya nggak seberapa besar. Tapi kalau sudah masuk di peternakan modalnya relatif lebih besar dibandingkan dengan pertanian. Jadi harus hati-hati. Jadi katanya gini, orang yang baik itu adalah orang yang menyediakan makanan bagi ternaknya. Jadi kalau kita mau ternak, pakan ini yang harus kita pikirkan terlebih dahulu. Ya, terutama di golongan unggas.
golongan unggas itu relatif banyak yang beli. Kalau kita nggak bisa memanfaatkan limbah-limbah yang ada, ya. Jadi kecenderungan, tapi kalau misalkan sapi, kambing relatif kadang-kadang nggak terlalu ruginya, nggak terlalu banyak ya. Kenapa? Kadang-kadang kita bisa memanfaatkan rumput dan ada di sekitarnya, biayanya nggak terlalu besar. Tapi kalau unggas rata-rata kadang-kadang beli, ya kan. Nah padahal kalau kita beli kemudian harganya mahal, ya sudah, peternak nggak untung. Ya. Kemudian bibit, ya gitu. Jadi kalau bisa pakai bibit yang bagus. Kenapa? Waktunya sama, kemudian caranya sama, rugi kalau bibitnya jelek. Karena itu cari bibit yang paling bagus. Kenapa? Biar kita lebih efisien dan baik. Ya. Jadi kemudian juga manajemen. Jadi manajemen itu sesuai dengan ternaknya. Jadi bagaimana kita membuat prinsipnya manajemen itu, bagaimana membuat ternaknya itu merasa nyaman, bisa menikmati, kemudian bisa ya bertumbuh dengan baik. Jadi kalau kita lebih ini ilmiah, stresnya sedikit. Kalau stresnya sedikit, dia pertumbuhannya ya cepat. Ya, ya kita secara cepat saja belajar tentang yang kecil dulu, puyuh. Puyuh ini istimewa. Kenapa istimewa? Kalau kita cepat balik modal, sebenarnya puyuh paling cepat. Kenapa? 42 hari sudah menghasilkan telur. Jadi ternak yang paling cepat sebenarnya puyuh. Karena 42 hari sudah dia bertelur. Nah kemudian juga puyuh ini cocok kalau kita ada di dekat kota, kemudian tempat tinggal kita atau lahan kita tidak begitu luas, ya. Puyuh ini bisa kalau per meter persegi bisa 60 sampai 100, jadi tergantung jenis puyuhnya. Kemudian bisa kalau kandangnya bisa ditingkat, ya, kandangnya bisa ditingkat, jadi lebih efisien. Tapi ternak kita yang ayam juga kita lakukan hampir sama, jadi sistemnya kita model seperti ini, kita baterai, kita tingkat. Ayam juga bisa, jadi sistem liter tapi ditingkat juga, ya puyuh. Nah puyuh ini istimewa. Kenapa istimewa? Kalau Bapak Ibu pernah membaca, kolesterol paling tinggi ada di telur puyuh. Ya. Jadi sebenarnya kolesterol tinggi ini kalau buat orang yang sakit kolesterol, kemudian sakit jantung, dilarang, nggak boleh. Tetapi sebenarnya kolesterol yang tinggi ini berarti nutrisinya tinggi. Tapi bagus untuk orang-orang yang misalkan sudah sering lupa. Jadi sebenarnya puyuh ini salah satu adalah nutrisi otak. Jadi bagus untuk orang yang gampang lupa. Terutama misalkan kalau pengen anak atau cucunya pengen cerdas, mengkonsumsi telur puyuh. Jadi telur puyuh ini bisa mencerdaskan. Karena apa? Kolesterolnya tinggi. Jadi salah satu pembentuk sel otak adalah kolesterol sebenarnya. Tapi memang nggak boleh kalau orang itu menderita obesitas dan kolesterol tinggi, dilarang. Ya. Kemudian kita belajar tentang ayam kampung. Jadi puyuh ini sebenarnya memang cepat pertumbuhannya, tapi stresnya juga tinggi. Daya tahan tubuhnya juga relatif kalah dibandingkan ayam. Jadi ternak itu sebenarnya gini, semakin besar daya tahannya semakin kuat. Jadi misalkan kita ada puyuh, kemudian ada ayam, kemudian ada bebek dikumpulkan jadi satu, yang kena duluan biasanya puyuh. Kemudian baru ayam, baru bebek. Sebenarnya yang paling tahan adalah bebek. Ya. Ya, jadi ayam ini cepat pertumbuhannya. Kalau mungkin tertarik dengan pelihara 10 ekor jadi miliarder, kenapa itu? Soalnya pertumbuhannya cepat. Jadi secara garis besar begini, ayam itu mempunyai, kalau kita cuma umbar saja, masa misalkan nggak usah ada manajemen di situ, cara itu ngomongnya pemeliharaan secara ekstensif, jadi siklusnya itu 126 hari. Jadi 126 hari, artinya begini, 20 hari dia masa bertelur, bukan tiap hari bertelur. Rata-rata itu tergantung genetik ya. Kalau jenis petelur bisa banyak tiap hari bertelur. Tetapi kalau jenis ayam kampung relatif biasanya 1 bulan itu menghasilkan antara 10 sampai 15 butir. Jadi ada hari-hari tertentu yang nggak bertelur. Jadi itu normal ya. Jadi 10 sampai 15. Kita anggap aja 10. Nah kemudian masa mengeraminya 21 hari. Kemudian masuk mengasuh anak ada 65 hari. Kemudian masa istirahat
ada 20 hari. Jadi kalau di total ada 126 hari. Artinya apa? Dalam 1 tahun ada 3 siklus. Jadi kalau rata-rata produksi satu ayam 1 bulannya 10, 1 tahun bisa menghasilkan 30 anakan. Jadi kan termasuk besar ya, 1 jadi 30 gitu ya, lumayan besar itu. Tetapi ini sebenarnya masih bisa ditingkatkan lagi kalau kita dengan cara intensif. Intensif dalam artian begini, ada teknologi di situ. Salah satunya kita pakai mesin tetas. Nah, biasanya jenis yang ayam intensif itu ya ayam-ayam kampung yang mempunyai sifat mengerami. Ya. Ada ayam kampung yang memang dibuat tidak suka mengerami. Jadi seperti KUB, ayam maron itu sifat mengeraminya rendah. Memang dibuat seperti itu. Kenapa? Kalau telurnya diambil, dia nggak stres. Jadi kalau jenis-jenis ayam kampung yang biasa ya, kemudian kita ambil telurnya, kadang-kadang dia mencari telurnya. Akibatnya kadang-kadang dia nggak mau bertelur. Ya, tapi sekarang lagi ngetren ini ya, pemeliharaan ayam diumbar. Jadi sekarang lagi ngetren, kenapa katanya lebih enak, lebih hewani. Jadi maksudnya hewani itu mau menghewankan hewan gitu. Jadi dia enjoy, katanya telurnya lebih baik. Ini lagi banyak banyak lagi berkembang juga. Jadi ayamnya diumbar, sistem umbaran ya. Model-model dari intensif. Nah itu sebenarnya juga, tapi kalau model begitu biasanya lahannya lebih luas. Jadi yang lahannya luas bisa dimodel seperti itu, diumbar, jadi tinggal dipagar saja. Kemudian ekosistemnya dibaguskan, jadi dia bisa bagus. Nah, kalau intensif, yang tadi saya cerita, telurnya diambil kemudian ditetaskan. Ini potensinya luar biasa, 1 tahun bisa 1 menghasilkan 100. Jadi tiap bulan dia rata-rata 10, sebenarnya 120, bisa 120. Jadi ya kita ngomong 100 lah, 100 jadi 100 luar biasa. Jadi cepat sekali kalau perkembangan ayamnya. Nah yang perlu diperhatikan adalah kalau kita pelihara ayam, kalau sedikit oke, gampang orang keluar masuk. Tetapi semakin banyak, biasanya kita harus lebih hati-hati. Kalau sudah ayamnya besar, biasanya kita punya peraturan ini, jangan memasukkan ayam keluar ke kandang kita. Kenapa? Kita kan nggak tahu ayam itu sakit apa enggak. Soalnya lawannya adalah virus. Jadi kalau virus itu harus hati-hati, benar-benar harus hati-hati. Ya, kemudian ya ini jadi ayam kampung, telurnya bisa diangkat. Ya, jadi kalau dalam dunia perayaman, umur yang paling krusial adalah pada waktu ayam kecil. Jadi umur 1 sampai umur 2 minggu kalau untuk broiler. Kalau untuk ayam kampung bisa 1 bulan. Itu masa-masa paling penting. Kenapa masa-masa paling penting? Karena gini, di dalam pertumbuhan itu ada 2 jenis pertumbuhan. Jadi yang pertama itu ada namanya pertambahan sel. Pertambahan sel artinya begini, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8 gitu ya. Ini namanya pertambahan sel. Kemudian ada namanya pembesaran sel. Pembesaran itu kecil, besar, besar, tambah besar begini. Nah, pada ayam broiler, terutama ayam broiler ya, hampir sama dengan kasusnya semua, umur 1 sampai 2 minggu, perbanyakan sel itu lebih besar daripada pembesaran. Nah, ternyata tapi ini nggak bisa dirubah. Jadi, kalau kita manajemen awal 1 sampai 2 minggu salah, ayamnya kerdil-kerdil. Dan itu tidak bisa dirubah dengan memperbaikan manajemen. Karena itu, 2 minggu awal ini kita benar-benar harus, kalau di ayam benar-benar harus dijaga. Yang penting apa? Sebenarnya pada awal itu yang paling membuat dia pertumbuhannya adalah suhu. Jadi suhu. Jadi yang paling membuat dia stres adalah suhu. Karena pada waktu awal, kan gini, pada mesin tetas suhunya dia kan 37, 38. Nah kita harus jaga, biasanya kita turunkan menjadi 34, 35 atau 33, 34. Kenapa? Dia nggak stres. Kenapa? Dia belum mempunyai bulu. Jadi nyamannya dia itu ketika dia hangat. Nah biasanya kalau misalkan dia ada induknya, kalau dia kedinginan kan sembunyi di sayapnya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita pelihara secara intensif kan nggak ada induknya. Karena kita kasih pemanas. Karena itu yang paling penting waktu ayam kecil adalah jaga suhunya supaya stabil. Nah suhu ini menurun sesuai dengan bulunya makin bertambah, berarti suhunya makin turun, makin turun, makin turun gitu. Nah ayam besar biasanya suka dingin.
Kalau ayam kecil suka hangat, tapi kalau ayam besar suka dingin. Karena itu kalau Bapak Ibu perhatikan kandang-kandang yang sekarang kandang terutama broiler biasanya menggunakan kandang tertutup atau closed house. Kenapa? Dia suka dingin. Ketika dingin, dia relatif lebih daya tahannya lebih kuat dibandingkan dengan panas. Jadi ayam itu tidak mempunyai kelenjar keringat. Ketika dia panas, dia buka mulut. Atau panting, dia buka mulut. Ketika buka mulut, ketika lingkungannya kotor, dia gampang sakit. Jadi yang betul itu kan kita pelihara supaya dia nggak buka mulut. Jadi biar mulut pernapasannya lewat hidung. Ketika lewat hidung sebenarnya ada saringan-saringan yang kita pernapasannya jadi dia lebih sehat. Jadi yang paling penting adalah pada masa brooder itu. Jadi kalau ayam broiler 1 sampai 2 minggu. Nah, kemudian juga kalau misalkan ada yang ternak broiler, nah itu juga harus hati-hati ya, harus berhati-hati. Kenapa? Kan gini, pakan itu digunakan ada 2, jadi untuk hidup pokok sama untuk produksi. Nah pada sampai umur 42, 40, terakhir 45, itu masih produksi masih lumayan. Tetapi di atas 42, pakan itu hanya dipergunakan untuk hidup pokok. Akibatnya apa? Buang-buang pakan. Jadi kalau broiler di atas umur 45 biasanya ngitung rugi, bukan ngitung untung. Semakin lama ditahan ayamnya, semakin rugi. Kenapa? Pakan itu digunakan untuk hidup pokok saja, bukan untuk produksi. Tahu ya maksud saya ya. Jadi untuk mempertahankan suhu, untuk lain-lain itu energinya besar. Jadi banyak menguras pakan. Padahal kalau di peternakan itu efisiensi sangat diperhitungkan. Ya. Jadi seperti ini. Jadi macam-macam ya jenis-jenisnya. Biasanya kalau ayam juga ada yang jenis petelur atau juga untuk pedaging. Nah, enaknya kalau ayam kampung relatif lebih tahan dibandingkan ayam broiler. Kenapa? Dia ayam lokal. Ayam lokal artinya apa? Dia beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Dia relatif lebih tahan panas dibandingkan seperti ayam broiler. Jadi dia lebih tidak stres. Nah, ini salah satu misalkan yang lagi ngetren, ada misalkan ayam KUB, kemudian ayam chopper, ada sensi, ada ayam maron. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan ada namanya FCR ya, FCR. Jadi FCR itu gampangnya begini, 1 kilo daging terbuat dari berapa kilo pakan gitu. Kalau misalkan ayam kampung super chopper, FCR-nya 2,3, artinya begini, 1 kilo daging terbuat dari 2,3 pakan. Jadi kita bisa hitung biayanya. Jadi semakin tinggi FCR-nya, semakin tidak efisien. Jadi kalau kita perbandingan dengan broiler itu 1 kilo terbuat dari biasanya rata-rata 1,5 atau 1,4. Jadi artinya 1,4 pakan bisa membuat 1 kilo daging. Nah, kelemahan di ayam kampung ini adalah FCR-nya relatif lebih tinggi. Ada 3, kadang-kadang 4 gitu. Karena itu yang menjadi patokan kita adalah kalau buat ternak ayam kampung harga pakannya jangan lebih dari 5.000. Jadi biar untung gitu ya. Jadi kalau buat hitungan sederhana aja kita ambil misalkan KUB ya, KUB. Misalkan KUB itu mempunyai FCR kira-kira anggap aja 3 gitu ya, biar gampang hitungnya. Nah kemudian harga DOC sekarang berapa? Ada yang tahu DOC KUB? 6.000 ya, 6.000 ya. Berarti DOC-nya harganya 6.000, biaya pakannya anggap aja 15, kalau 3 kali 5.000 jadi 15 ya. 15 tambah 6.000 21. Sekarang harga ayam kampung per kilo rata-rata 40 kilo. Ya 40.000 maksud saya. Jadi ada selisih 19.000, jadi masih lumayan lah. Jadi sebenarnya kalau kita bisa manajemen pakan, ya untungnya bagus. Ini ayam. Nah kemudian bicara tentang bebek, bebek ini relatif lebih tahan dibandingkan dengan ayam. Nah kalau Bapak Ibu pengen mengembangkan bebek ini biasanya kita hubungkan dengan pembuatan budidaya cacing sutra.
Kenapa? Kotorannya kan bentuknya cair. Jadi kita masukkan ke kolam, kita tampung, kemudian kita kasih cacing sutra, jadi nanti bisa lanjutannya lebih banyak gitu ya. Jadi kalau tadi misalkan ayam itu sebenarnya begini, kalau jenis ayam petelur bisa untuk KUB, ya untuk apa namanya maggot, kemudian puyuh itu bagus juga untuk maggot. Tapi kalau bebek disarankan kalau untuk integrated kita pakai cacing sutra, ya bebek. Ya bebek sekarang lagi ngetren soalnya banyak sekali orang jualan ya bebek goreng. Jadi bebek juga yang dicari misalkan jadi 4 aja jadi nggak terlalu besar jadi untuk panggangan atau gorengan. Ya, ya. Nah kemudian Bapak Ibu kalau kita di peternakan, jadi kalau bisa juga terutama di ayam kampung harus menguasai penetasan. Jadi penetasan. Jadi kalau di tempat kami ngomong penetasan itu penggandaan uang. Jadi mesin penggandaan uang. Kenapa? Dengan 21 hari perubahannya kan banyak. Saya ambil contoh aja ayam ya. Ayam itu telurnya harganya berapa? 3.000, 4.000 ya. 3.000-an lah. Kemudian DOC anggap aja tadi berapa? 7.000. Jadi 3.000 menjadi 6.000 sudah 2 kali lipatnya. Cuma dalam waktu 21 hari. Jadi cepat sekali. Nah di dalam penetasan ini sebenarnya yang paling penting adalah di suhu. Tadi hampir sama dengan yang kecil. Jadi ini sebenarnya ada mesin tetas. Jadi nanti bisa kalau pada waktu bisa lihat-lihat mesin tetas. Nah kami juga ini ada mesin tetas tapi nggak dipasang ternyata. Jadi kami mesin tetas dari kardus. Jadi sebenarnya mesin tetas itu yang penting begini. Suhunya harus stabil. Kelembapannya juga harus stabil, jadi suhu biasanya kecil, jadi kalau kecil puyuh itu suhunya antara 36-37. Kemudian kalau ayam biasanya 37-38. Kalau bebek biasanya kita 38-39. Jadi semakin besar telur suhunya juga semakin panas. Nah menetasnya juga begitu. Kalau puyuh 16 hari, 17 sudah menetas. Kalau ayam 21, kadang-kadang 22. Kalau bebek 27-28, nah itu menetas. Nah kalau dalam mesin tetas ini yang penting lagi adalah membalik telur, jadi muter telur gini. Jadi idealnya pembalikan telur itu 4-6 jam sekali. Kenapa? Biar embrionya nggak nempel. Jadi kalau kita jarang balik telur, biasanya embrionya nempel. Nah itu yang mengakibatkan biasanya cacat dan lain-lain. Distribusi nutrisi kadang-kadang nggak seimbang. Jadi dia waktu kita netas gitu banyak yang nempel dan lain-lain. Nah, kasus banyak yang cacat itu biasanya pertama kurang balik telur, yang kedua kelembapannya kurang. Jadi yang perlu kita perhatikan bahwa telur di sini adalah telurnya itu hidup. Jadi telurnya hidup. Hidup itu artinya apa? Dia juga mengalami dehidrasi. Jadi kalau dipanasin terus kan penguapannya tinggi. Karena itu di setiap mesin tetas biasanya dikasih kalau di bawahnya itu ada rak-rak plastik itu isinya air. Nah, kelembapan di mesin tetas itu adalah 60 sampai 70 derajat persen. Jadi kelembapannya 60 sampai 70%. Nah, misalkan kalau kita hidupkan kok di bawah 60 atau ini, kita semprot sekelilingnya. Supaya apa? Kelembapannya terjaga. Jadi kalau kita lihat alat-alat di mesin tetas itu ada termostat, kemudian ada pengatur. Kalau ini sudah full otomatis itu ada pengatur bisa muter sendiri. Kemudian harus ada hidrometer. Jadi hidrometer itu melihat kelembapannya. Nah kemudian yang penting lagi begini. Kadang-kadang waktu awal kenapa kok gagal? Soalnya mesin tetasnya belum dikalibrasi dulu. Jadi kan kita kadang-kadang percaya dengan mesin, oh jangan percaya. Kenapa? Kadang-kadang error itu suhunya. Jadi untuk tahap awal biasanya kita untuk kalibrasi itu kalau bisa kita pakai 3 termometer. Kenapa? Misalkan ada 36, 39, ini yang benar mana kalau 2? Kalau 1 malah kita nggak tahu itu benar apa salah. Kalau 3 kan misalkan ada 36, 38, 39, berarti ya 36 yang penyimpangannya terlalu besar, berarti kan yang error. Nah jadi harus dikalibrasi dulu baru kita ini. Kenapa? Supaya suhunya benar-benar stabil. Ya. Jadi ini prinsip penetasan. Jadi suhunya tadi 36, 37 ya 37, 38. Nah, ya. Nah, yang tadi pembalikan 3 sampai 6 jam sekali atau 4 jam biasanya kami lakukan. Nah, kemudian kalau pembalikan lupa saya 2
2 hari sebelum menetas jangan dibalik lagi. Nah, naruhnya telur itu harus yang lonjong di bawah. Jadi misalkan, nah ini yang lonjong di bawah. Kenapa? Di sini ada rongga udara. Jadi biasanya netasnya di sebelah sini. Ada rongga udaranya. Nah, kemudian juga kalau mesin tetas, nah ini, oh ya, ini lagi begini. Kadang-kadang yang belum pengalaman, kalau ada ayamnya bertelur, langsung dimasukkan mesin tetas. Nah ini nggak boleh. Kenapa? Dikumpulkan dulu, biar netasnya bareng-bareng nanti. Kalau satu berapa misalkan ada 5 dimasukkan ke tetas, kemudian besoknya dimasukkan lagi. Nanti setiap hari netas, setiap hari netas, setiap hari netas, setiap hari netas. Akibatnya apa? Susah manajemennya. Karena itu ada namanya koleksi telur. Jadi dikoleksi dulu 1 minggu. Nah biasanya idealnya suhunya 18 sampai 19 idealnya. Itu enggak mempengaruhi daya tetas. Kalau misalkan lebih lama koleksinya bisa suhunya 10 derajat. Jadi lebih ini ya. Ya. Nah, kalau kita lihat di mesin tetas biasanya seperti ini. Nah, biasanya kalau hari pertama itu kita susah lihat. Ini sudah berkembang enggak? Nah, biasanya bisa kita lihat pada hari ketiga. Ya, hari ketiga sudah kelihatan ya. Ini ada ininya, kelihatan ya seperti benang-benang merah. Nah, itu berarti telurnya sudah berkembang embrionya. Nah, kalau berkembang ini diteruskan. Tetapi misalkan nggak ada merah-merahnya itu berarti dia telur infertil. Artinya telurnya itu nggak dibuai, nggak bisa ditetaskan. Karena itu kalau nggak ada benang merahnya itu seperti itu, diambil aja dikonsumsi. Dan tidak boleh masukkan telur baru. Kadang-kadang kan eman kosong gitu kasih telur baru, enggak boleh. Jadi biar nanti waktu netasnya bareng tadi yang dimasukkan. Ya. Nah kemudian dilihat lagi biasanya hari ke-7. Jadi nanti kalau kita lihat perkembangannya seperti ini sudah agak besar ya, kelihatan gini sudah kelihatan besar. Nah, ya. Nah kalau hari ke-7 biasanya sudah bau kalau misalkan nggak jadi. Nah itu bagus untuk pupuk. Jadi pupuk itu kalau guruannya begini, semakin bau semakin berkhasiat. Telur pernah bau ya, telur busuk ya, itu nggak hilang 3 hari itu. Nah seperti ini. Oh ya, kembali lagi. Nah ini kan tadi ya saya cerita. Nah pada suhu ini kan dia suhunya di mesin tetas kan 37, 38. Karena itu waktu kita buat mesin tetas kita itu sudah siapkan istilahnya broodingnya. Jadi pemanasnya ayam itu. Jadi kalau dia sudah bersih, sudah lincah dipindah ke brooding. Jadi nunggu dia udah lincah, sudah bersih, nanti dimasukkan. Nah itu yang harus kita jaga suhunya 34, 35. Nah perlu diperhatikan lagi, ayam ini sebenarnya dia mempunyai daya simpan makannya itu sampai 3 hari. Jadi yang istilahnya yang putih telur itu jadi organ dan lain-lain, kuning telur itu adalah cadangan makanannya. Dan itu bisa sampai 3 hari. Karena sebenarnya ayam kalau yang dikirim ke ini kadang-kadang umurnya lebih dari 1 hari itu sebenarnya. Soalnya di mesin tetas kadang-kadang menunggu kering aja 1 hari. Jadi yang dikirim itu lebih 1 hari, tapi enggak apa-apa. Tapi ayam ini harus cepat minum. Karena itu kalau misalkan kita beli DOC, biasanya biar cepat, biasanya kami pakai itu misalkan tempat makan yang bentuk baki itu, kami kasih air. Nah kita kasih gula, kasih vitamin, supaya apa? Kemudian kakinya kita celup di situ, bukan dicelup ini, cuma kakinya aja, supaya dia cepat minum gitu aja. Kenapa? Supaya dia nggak dehidrasi, supaya pertumbuhannya dia baik. Nah ini untuk ayam. Ya. Jadi kalau ini sapi, jadi kalau kita integrated kan ada yang makan rumput, ada yang nggak makan rumput. Nah sapi ini yang makan rumput. Nah biasanya kalau sapi ini, kalau misalkan lahannya nggak luas, prospek yang menguntungkan adalah prospek ini, yang penggemukan. Yang breeding biasanya harus punya lahan yang luas. Jadi biar apa? Karena perputarannya lama. Jadi sapi itu perputaran lama, tapi kelebihannya relatif lebih aman. Jadi kalau ayam bebek ini sebenarnya gampang sekali sakit. Kalau sapi kan relatif lebih tahan.
lama gitu ya, lebih nggak sakit-sakit. Nah biasanya kalau kita mau pengemukan kita harus tahu umur sapi. Jadi idealnya sapi itu dipelihara untuk pengemukan itu umur 1,5 sampai 2,5 tahun. Kenapa? Pada umur 1,5 sampai 2,5 tahun ini pertumbuhannya cepat, jadi meningkat ini. Jadi ada lompatan pertumbuhan. Karena itu biasanya belantik-belantik itu senangnya pelihara atau peternak itu senangnya umur 1,5 sampai 2,5 tahun itu. Nah cara lihatnya gimana? Dari giginya. Ya, jadi untuk yang ini kan awal itu belum ada yang tanggal ya, kemudian yang tengah itu ada 2 yang besar, berarti umurnya 18 sampai 24 bulan. Kemudian yang bawah sendiri itu sudah tanggal, ada 2 pasang, jadi umurnya antara 24 sampai 30 bulan. Ya kelihatan ya. Nah kemudian juga sebenarnya kalau kita penggemukan, biasanya kita cari yang body score-nya, jadi body score-nya itu yang nomor 2. Nomor 1 itu kita takut kalau sakit. Sapi sakit, jadi body score yang 1 itu terlalu kurus, takut kalau kita pelihara itu sakit, jadi ada mungkin sakit atau apa. Yang 2 itu biasanya karena salah manajemen atau kurang pakan. Ya, yang 2 itu bisa masih diperbaiki. Sapi beda dengan ayam ya, yang tadi cuma umur 2 minggu nggak bisa diperbaiki, tetapi kalau sapi masih bisa. Nah, yang body score yang 2 itulah yang biasa kita beli kemudian kita pengemukan. Jangan beli yang body score-nya 4 sampai 5. Ini sudah orangnya pinter manajemen itu. Jadi kadang-kadang kalau kita yang enggak pinter manajemen bukan tambah gemuk, tambah kurus. Ya. Ya, kambing. Jadi kambing ini relatif, jadi kalau lahannya agak luas di desa, kami sarankan kambing. Kenapa? Modalnya enggak terlalu besar sebenarnya pakannya. Jadi potensi kambing ini beda dengan tadi ayam dan lain-lain itu relatif ada yang beli. Tapi kalau kambing relatif nggak ada yang beli kalau di desa. Makannya apa? Jadi ini ada rumput, ada daun-daunan kita padukan. Kadang-kadang dedak itu cuma tambahan saja sebenarnya. Kalau nggak ada dedak ya nggak apa-apa. Jadi untuk tambahan saja. Sebaiknya memang pakai dedak. Tapi sebenarnya dari rumput dan daun-daunan udah cukup untuk kambing nutrisinya. Tapi yang Bapak perlu perhatikan adalah ini, komposisi rumput sama daun-daunnya. Jadi rumput kalau dewasa, rumputnya 75%, daunnya 25%. Begini, kualitas daun-daunan itu lebih baik daripada rumput. Jadi nilai proteinnya maksud saya. Karena itu ketika dia butuh protein, jadi misalkan bunting, proteinnya tambah, berarti rumputnya berkurang, daunnya bertambah. Menyusui kan butuh protein lagi untuk anaknya. Jadi dia rumputnya berkurang, daunnya bertambah gitu ya. Jadi bukan disamakan terus, tapi dirubah-rubah sesuai dengan umur ternaknya. Nah biasanya sudah cukup. Karena itu sebenarnya yang aman, salah satu ternak yang aman kalau di desa itu adalah kambing. Jadi relatif lebih modalnya juga nggak terlalu besar, kemudian juga pertumbuhannya cepat. Jadi kalau ini kita sarankan adalah untuk perbanyakan anakan atau breeding. Biasanya kambing itu 2 tahun 3 kali. Jadi bisa 3 kali siklus 2 tahun. Ya. Kemudian kalau kita ngomong integrated adalah ikan ya. Nah kolam ini kita pakai sebagai untuk nyiram, biasanya untuk nyiram. Nah kalau kami ada program begini, pelihara ikan tanpa beli pakan. Jadi artinya begini, ikannya ini nggak beli pakan. Ya, jadi ini kan enggak ada gambarnya. Ya, jadi terutama kalau Bapak Ibu mempunyai lahan yang banyak airnya, kemudian agak luas, yang terbaik sebenarnya kolam dari tanah sebenarnya. Jadi kalau dari tanah kemudian kita kasih asola, kemudian duckwen dan mata lele, nah itu dihidupkan gitu, kemudian dengan apa ikannya itu pertumbuhan ikan sama pertumbuhan asola itu seimbang. Nah itu artinya apa? Dia nggak akan kasih makan itu. Jadi hampir sama kalau kita di danau atau di itu kan nggak ada yang kasih makan, tapi ikannya besar-besar. Ya jadi buat ekosistem di kolam. Jadi pertumbuhan asola sama pertumbuhan ikan sebanding. Bagaimana kita lihat perbandingan asola sama ikan sebanding? Kalau asolanya nggak habis, itu berarti sebanding. Kalau misalkan kita kasih kemudian asolanya kok habis, berarti banyak ikannya. Kalau misalkan asolanya kok nggak habis-habis berarti kurang ikan gitu. Jadi seimbang. Karena itu kadang-kadang untuk keseimbangan kadang-kadang kita kurang. Karena itu kita kadang-kadang buat kolam cadangan untuk asola sendiri.
Nah kalau kita buat kolam untuk asola, biasanya nggak usah tinggi-tinggi, jadi cukup 30 cm udah cukup. Nah kemudian biasanya kita pakai 1 ikan lele untuk ngaduk. Jadi kan kalau kita pelihara asola paling gampang begini, ada kolam ya terserah, luasnya berapa terserah, kemudian pakai kotoran hewan terserah juga, biasanya kami pakai kohe ayam, kemudian kita tenggelamkan supaya apa, pupuknya kan keluarnya sedikit-sedikit, kasih makannya asola sedikit-sedikit. Nah kemudian supaya nggak ada jentik, kemudian mengaduk, kita kasih ikan lele yang besar, 1 aja. Nggak usah banyak-banyak, soalnya nggak ngabiskan asola yang di kolam itu. Kalau nggak dikasih ikan lele, biasanya ada jentiknya, nyamuknya. Jadi kita kasih ikan aja 1, ikan lele biasanya kita. Ya. Nah, kemudian yang penting kalau dalam tadi saya cerita 60-70 adalah di pakan. Nah kita harus tahu pengetahuan bahan tentang pembuatan pakan ya, saya singgung sedikit. Jadi kalau kita buat pakan ada 2 jenis bahan ya, bahan sumber energi, kemudian ada bahan sumber protein. Yang sering digunakan untuk pembuatan pakan adalah yang pertama untuk sumber energi adalah dedak padi. Nah dedak padi ini macam-macam jenisnya. Kalau untuk ayam, pilih yang terbaik. Jadi yang tidak mengandung sekam. Sayang kadang-kadang di Indonesia itu orangnya pedagangnya kurang jujur. Jadi akibatnya kadang-kadang sekam bekatul itu sama sekam dicampur jadi 1. Nah itu kalau dicampur jadi 1, kasihan ayamnya. Kenapa? Ayam itu tidak bisa menyerap nggak bisa nyerap serat. Akibatnya apa? Ini malah merusak pencernaan ayam. Ya. Jadi hati-hati. Jadi pilih dedak yang bagus begini. Pegang bisa menggumpal. Kalau dia digenggam kemudian nggak menggumpal, itu berarti banyak sekamnya. Jangan dipakai. Jadi ayam itu harus grade tertinggi. Nah beda dengan sapi yang rendah-rendah sekam-sekam oke lah. Jadi dikasih aja nggak apa-apa. Soalnya sistem pencernaannya beda ayam dengan sapi. Jadi kalau ayam itu penggunaannya cuma 20% bekatul itu. Jadi kemudian ruminansia itu sapi, kambing, domba itu bisa 40%. Jadi untuk sapi dan lain-lain lebih banyak. Ya. Nah kemudian yang utama kalau kita buat pakan adalah biasanya kita pakai jagung. Karena itu kalau kita sudah skalanya udah besar, jadi kalau udah besar kita anjurkan tanam jagung. Kenapa? Biaya terbesar terutama untuk unggas ya. Jadi biaya terbesar kan di pakan. Nah pakan paling banyak biasanya jagung. Jadi penggunaan jagung itu 60-70% dalam pakan itu, dalam pakan unggas. Ya bebek, ya puyuh, ya ini hampir 60-70% bahannya itu adalah jagung. Karena itu kalau kita bisa pelihara sendiri jagungnya, nanam sendiri, nah keuntungan kita lebih banyak. Nanti bonusnya apa? Kan tebonnya. Nah tebonnya itu bisa buat sapi dan lain-lain. Kan teori gara-gara berjalan ini. Karena kita punya jagungnya untuk ayam, tebonnya untuk sapi. Karena itu memang dalam integrated farming kalau bisa ada 2 ternak. Yang tadi makan rumput sama nggak makan rumput. Jadi kalau ada ayam ya sama kambing atau sapi gitu ya. Supaya apa? Nggak ada yang terbuang. Putarannya benar-benar nggak ada yang terbuang. Nah kemudian ada onggok. Jadi onggok ini juga limbah tapioka juga bisa dimanfaatkan sebagai pakan unggas. Tapi cuma sedikit sekali ya, 5%. Kenapa? Seratnya banyak. Nah onggok ini biasanya kita pakai untuk penggunaan pakan sapi. Ya, penggunaan sapi bisa 40%, jadi udah banyak sekali sapi. Nah, dari pakan onggok biasanya kita anjurkan pakai gaplek. Karena itu kalau kita mau usaha di ayam atau yang lain peternakan, kalau punya lahan yang luas, kayak anjurkan nanam 2 aja, jagung sama singkong. Kenapa? Singkong itu kan enggak terlalu rumit ya peliharaannya, jadi produksinya juga banyak. Nah, kita bisa buat itu sebagai pakan. Nah, kalau gaplek atau singkong itu untuk ayam bisa lebih tinggi lagi, 20-40%, ya lumayan ya, 20-40%. Nah kemudian ada namanya bungkil inti sawit yang di Sumatera, jadi kita bisa manfaatkan ini juga untuk pakan. Nah bungkil inti sawit ini proteinnya lumayan, tapi penggunaan di unggas juga nggak terlalu banyak ya. Tapi untuk ruminansia juga digunakan, tapi juga nggak terlalu banyak. Penggunaannya kalau untuk unggas 5%. Nah kemudian ada CPO. Nah ini biasanya kita pakai untuk pewarna pakan untuk golongan unggas. Kalau Bapak Ibu perhatikan, pakan itu warnanya mesti kuning, ya kan?
Kalau di kandang juga kalau diperhatikan cuma ada 2 warna aja, merah sama kuning. Kuning itu makanan, merah itu air, minuman. Ada 2 aja. Karena itu begini, ada yang merah-merah dikejar sama ayam, termasuk darah. Jadi kalau misalkan ayamnya ada yang luka, cepat dikeluarkan dari kandang, terutama ayam kampung ya. Kalau misalkan itu terus di situ, soalnya ayam itu mempunyai sifat kanibal, secara insting dia kanibal. Artinya ini ya hampir sama dengan lele ya. Kalau kita pelihara lele yang masih pemula-pemula, nanam 1000, panennya cuma 100, yang 900 dimakan temannya. Nah, ayam juga gitu. Jadi kalau misalkan ada luka di dalam kandang, bisa kapan itu kami kelupaan, tinggal tulangnya saja. Jadi habis dimakan temannya. Memang secara insting dia kanibal. Ya, jadi CPO ini biasanya kita tambah kalau kekurangan tenaga energi. Jadi ini yang membuat gemuk. Jadi sebenarnya energi itu yang membuat gemuk. Kalau protein itu membuat pertumbuhan ya. Jadi kalau pengen ternaknya gemuk-gemuk, energinya diperbanyak. Jadi kalau orang itu kalau pengen gemuk ya makan karbohidrat lah gitu gampangnya. Ya ini. Nah kemudian kemarin ada yang tanya tentang enceng gondok. Ya enceng gondok bisa dimanfaatkan sebagai pakan. Jadi bisa untuk pakan unggas. Tapi penggunaannya cuma sedikit, cuma 3-7% aja. Soalnya apa? Seratnya tinggi. Nah sebenarnya enceng gondok lebih baik digunakan untuk sapi. Jadi penggunaannya lebih banyak, biasanya 20%-an. Nah kalau misalkan banyak biasanya kita sarankan sebagai pupuk. Jadi pupuk kan jumlahnya banyak, jadi semakin banyak ngambilnya kan biasanya kemarin sahabat kita itu banyak yang gondok. Gimana cara ngatasinya? Buat pupuk, mesti habis. Jadi buat pupuk, ya, jadi ya ini yang gondok yang buat pupuk ya jadi gini, dicoper, jadi ya dicoper kemudian ditambah, jadi mineralnya kita kasih dolomit biasanya. Ya, kemarin ada yang tanya, jadi kasih dolomit, kemudian kasih kotoran hewan, Nah biasanya kalau kita pengen buat kompos dan pengen tidak balik, biasanya kita kasih bambu yang dibelah-belah, kemudian kita tutup sama terpal. Jadi dia itu prinsip pembuatan kompos itu seperti kita buat tempe. Tempe itu butuh oksigen tapi jumlahnya nggak banyak. Jadi kalau ditutup terpal itu kan penguapannya, jadi kelembapannya bisa terjaga di dalam. Jadi kalau kita pegang bisa panas tuh, 78 sampai ya 78, 75 itu suhunya. Nah kemudian tapi misalkan mau nanam, kami sarankan pakai apu-apu. Jadi apu-apu itu mempunyai protein yang tinggi, jadi 17,35 ya proteinnya. Nah penggunaannya juga dia lebih banyak, jadi penggunaannya bisa 15%. Nah ini sebenarnya lumayan, protein 17 itu udah lumayan ya, udah tinggi. Nah kenapa kita pakai pakan-pakan alternatif seperti ini? Ternyata gini kan kita banyak seminar dan lain-lain, ternyata untuk limbah itu rebutan juga. Ya udah akhirnya kita nanam saja. Mungkin di daerah Bapak Ibu belum rebutan ya sudah dimanfaatkan limbahnya seperti yang tadi diajarkan. Tapi kalau misalkan rebutan lebih baik budidaya. Jadi kami sudah mulai budidaya seperti apu-apu, asola, cacing, maggot dan lain-lain kita bisa budidayakan semua. Ya ini. Nah kemudian juga kalau misalkan dekat dengan RPH bisa memanfaatkan rumen sapi juga sebagai pakan. Jadi salah satu pakan alternatif. Jadi penggunaannya juga sebenarnya rumen sapi ini tergantung dari makannya apa. Kalau dia makannya konsentrat, biasanya rumen sapi proteinnya itu bisa 25%. Tapi kalau makannya cuma rumput, proteinnya cuma 8% biasanya. Jadi sapinya tergantung dari apa yang dimakan sapinya. Ya. Nah ternyata kalau rumen sapi ini kita kasih ke ayam, ternyata dampaknya begini, kotoran ayam itu relatif tidak bau. Kenapa? Di rumen, tahu ya rumen ya? Ya rumen itu kalau di RPH kemudian ini kan banyak bakteri. Ternyata bakteri itu membantu proses pencernakan ada di ayam. Akibatnya apa? Kotorannya kan sudah diternanya lebih tinggi. Kotorannya relatif tidak bau dibandingkan nggak dikasih.
Jadi relatif lebih apa ya, lebih nggak bau gitu. Salah satu metode trik misalkan kalau mau kotoran ayam tidak bau. Tapi kalau Bapak Ibu masih ingat pada waktu siang tadi saya cerita bahwa kalau misalkan dari pupuk dari buah dan sayur, enzim selulosanya kan tinggi, ya. Nah, enzim selulosa itu yang mengikat ikatan-ikatan yang ada di dalam pakan itu. Akibatnya apa? Pakannya tercerna dengan baik. Ya, salah satunya kalau mau pakai campur dengan rumen sapi. Nah, kemudian ada sumber protein. Nah, sumber protein ini biasanya yang utama adalah bungkil kedelai. Sayang di Indonesia bungkil kedelai untuk peternak kecil agak susah. Karena itu kalau susah, mending buat kedelainya aja. Jadi kalau bungkilnya susah kan, bungkil itu cuma ampas ya dari minyak. Lebih baik kedelainya. Kalau kedelainya nggak terlalu mahal, kita bisa pakai kedelainya. Ya. Ya. Kemudian limbah-limbah hewan misalkan, karena itu kan kalau di integrated farming kita bisa memanfaatkan semua. Termasuk misalkan dekat peternakan itu kan banyak ayam yang mati atau apa. Sebenarnya itu bisa dimanfaatkan sebagai ini, tepung tulang dan daging. Jadi ini juga bagus dimanfaatkan untuk pakan unggas atau pakan ikan. Tetapi ini tidak boleh dikasih ke sapi. Jadi tepung tulang dan daging ini tidak boleh dikasih makan ke sapi. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kasus sapi gila. Ya. Sapi gila itu terjadi karena ini dikasihkan ke sapinya. Kan biasanya tepung tulang dan daging itu paling banyak dari tulang sapi. Ternyata itu mempengaruhi saraf sapinya. Jadi sapinya menjadi gila. Jadi, tapi memang sapi itu kan secara alami bukan makan daging, dia kan makan rumput. Jadi manusia aja yang memaksa dia supaya ini. Nah, sebenarnya dalam peternakan itu bisa kita modifikasi pembuatan pakan ya. Jadi sapi itu sukanya di lidah yang manis. Karena itu kalau kita mau buat pakan supaya gampang dimakan sama sapi, kasih yang manis-manis. Biasanya kita kasih campur sama molasses. Tahu ya molasses? Ya. Ini apa yang ya pabrik gula itu molasses, kita campur di pakannya, kita aduk, nah itu mesti dimakan sama sapi. Nah, kemudian juga bisa tepung darah juga bisa dimanfaatkan sebagai pakan. Jadi kalau tepung darah ini biasanya dibatasi cuma 5%. Jadi tepung darah, tepung bulu itu proteinnya tinggi sekali. Kalau Bapak Ibu perhatikan proteinnya bisa 85%. Tapi itu tidak bisa dimanfaatkan sama tubuhnya unggas. Kenapa? Keseimbangan asam aminonya tidak baik. Jadi dia kalau dimakan ya nanti bulunya rontok dan lain-lain. Jadi berdampak enggak bagus. Karena penggunaannya cuma 5% saja untuk pakan. Nah, kemudian juga tepung bekecot juga bisa. Jadi semua siput-siputan bisa dimanfaatkan sebagai pakan. Jadi kalau mungkin bekecot itu kan ini bersaing dengan manusia. Jadi mesti ternaknya kalah. Jadi kalau bersaing sama manusia kan ternaknya kalah, ya udah ya cari yang siput nggak dimakan apa bisa dimanfaatkan sebagai pakan. Jadi termasuk cangkangnya. Jadi cangkangnya itu kan sumber kalsium. Jadi terutama kalau kita pelihara unggas yang petelur itu membutuhkan kalsium yang banyak. Nah, kemudian maggot. Nah, maggot ini cepat. Jadi kalau kita lihat proteinnya juga tinggi sekali maggot itu. Ya. Nah, maggot itu biasanya 2-3 minggu sudah bisa dimanfaatkan. Jadi untuk pakan. Jadi maggot itu cepat perputarannya. Jadi maggot cacing itu cepat perputarannya. Maggot. Nah, kemudian yang biasanya kami adalah cacing ya. Jadi cacing itu lisin sama metioninnya itu lebih tinggi dibandingkan biji-bijian. Nah, ini bagus sekali untuk golongan unggas. Karena itu kalau Bapak Ibu ada misalkan biasanya hubungannya dengan kotoran sapi. Jadi ternak aja. Jadi kalau kita buat di tempat kami seperti ini. Jadi ini kotoran sapi kita kasih cacing. Nah, dia bisa berkembang dengan baik. Sederhana aja. Gampangnya gini. Kalau cacingnya nggak pindah, berarti dia kerasan. Kalau dia pindah, berarti ada yang salah dari tempat itu. Ya, berarti nggak kerasan. Jadi sebenarnya cacing itu gampang. Jadi kalau kita ini nggak ini, berarti ada yang salah itu ya. Mungkin ada kimianya, ada termasuk sambal sama minyak. Kalau itu juga cacing nggak kerasan di situ.
Nah cacing itu cepat, jadi kalau kita kasih 20 kilo indukan cacing 3 bulan dapat 120 kilo, kan cepat sekali itu pertumbuhannya. Ya kemudian ada asola yang banyak kita kembangkan, jadi pemeliharaannya saya lihat ya paling gampang tadi saya cerita cuma kasih pupuk kemudian tahan terus aja, pertumbuhannya cepat sekali. Nah asola ini luar biasa, proteinnya bisa 30%. Nah kalau kita buat pakan sebenarnya protein yang paling tinggi adalah protein di ikan, proteinnya itu 30 up ke atas. Nah ternyata asola itu proteinnya di atas 30, jadi sebenarnya sudah memenuhi kebutuhan ikan. Jadi tadi ceritakan pelihara ikan tanpa beli pakan. Dipakan kasih apa? Asola. Sebenarnya bukan hanya asola, sebenarnya itu kan ada yang jasa tredik dan yang lain di kolam itu. Dia akan mulai tumbuh. Tapi asolnya sendiri proteinnya sudah 30, sudah mencukupi kebutuhan dari ikannya. Jadi terutama ikan-ikan yang golongan herbivora ya. Herbivora itu ada gurami, ada nila, biasanya kita rekomendasikan seperti itu. Ya, jadi biasanya ini jadi per meter persegi bisa menghasilkan 1 sampai 2 kilo asola. Jadi cepat sekali. Nah, tadi saya cerita ada 3 jenis yang biasanya kita ngomong asola itu. Asola itu ada asola sendiri, kemudian ada duckwen, ada wolffia. Yang di tempat ini banyak sebenarnya bukan asola tapi duckwen, kalau Bapak Ibu ngambil yang di dalam ini. Ternyata duckwen itu lebih disukai ikan dibandingkan asola. Asola itu kalau kita lihat banyak bulunya, itu ikan nggak suka. Kalau duckwen atau mata lele itu mulus-mulus gitu, nggak ada bulunya. Nah ikan suka. Nah itu sebenarnya perpaduan dengan wolffia ini. Wolffia ini kecil-kecil itu. Nah ini cepat sekali pertumbuhannya. Jadi sebenarnya semakin kecil benda itu semakin cepat pertumbuhannya. Ya, kemudian kalau misalkan ini tepung udang, nah ini terutama kalau kita mau buat warnanya telur itu menjadi orange. Nah biasanya dikasih ini tepung udang. Jadi terutama untuk telur asin dari telur bebek. Jadi sebenarnya telur yang bisa orange yang bagus itu sebenarnya bisa dimodifikasi. Jadi kita tambah aja dengan ini tepung udang. Jadi limbahnya udang. Nah kemudian juga ikan juga bagus untuk ini, jadi tepung ikan. Nah sayangnya gini, hampir sama dengan yang di sekam. Kalau kita beli, kalau kita nggak hati-hati, tepung ikan itu dicampur sama pasir laut kadang-kadang. Jadi kan warnanya sama. Jadi hati-hati kalau membeli, kadang-kadang ini, jadi bukan hanya dagingnya, cuma tulangnya saja kadang-kadang. Jadi secara nutrisi sebenarnya kurang bagus. Karena itu kadang-kadang kita sarankan kalau bisa pakai ikan rucah aja. Ikan rucah, tahu ya ikan rucah yang murah harganya itu. Nah kita bisa manfaatkan sebagai tepung ikan. Nah caranya begini, ikan rucah kita rebus, jadi kemudian kita press. Nah airnya jangan dibuang, itu nutrisi bagus untuk pupuk organik cair. Yang kemarin tadi pagi kita cerita tentang pupuk organik cair dari ikan, sebenarnya di press-pressan ikan rucah itu bagus sekali. Nah kemudian dagingnya kita buat tepung ikan. Nah kalau misalkan ini dikasihkan di dalam ayam petelur, misalkan sama tadi, itu kuningnya bisa diangkat itu salah satunya. Jadi kita campur di makannya, jadi sebenarnya kan tadi ada 2 jenis ya, yang cair kita press itu airnya, kemudian ada padatannya. Nah itu bisa dibuat pupuk atau nutrisi untuk ayamnya. Jadi yang cair itu kita fermentasi, biasanya kita pakai perbandingan gula sama bahan itu 1:1, kasih yang cair itu. Nah itu bisa kita campur di air minumnya ayam. Nah kalau dicampur sama air minumnya ayam, itu kuning telurnya bisa diangkat. Jadi itu tadi. Sebenarnya kalau kita ngomong omega 3, omega 6, omega 9 itu kan dari lemak semua. Jadi lemaknya dari mana? Dari ikan. Ya. Ya, saya lompatin saja. Jadi ya nanti, nah ini makanan alternatif. Nah, kalau kita membuat pakan, jadi biasanya seperti ini, standarnya biasanya kalau biji-bijian itu antara 40 sampai 75%. By-product itu biasanya yang limbah-limbah itu antara 10 sampai 30%. Kemudian sumber protein antara 10 sampai 30. Minyak itu 0 sampai ini, garam ini ya. Biasanya ini membantu kita kalau kita mau buat pakan. Jadi buat pakan, biasanya acuannya seperti ini. Biasanya nggak jauh berbeda dari itu.
Ya. Ya, jadi kalau ini juga acuan kalau membuat pakan untuk KUB, jadi kalau dedak padi itu biasanya penggunaannya 30-40%, misalkan dedak jagung ya 30-40%. Artinya begini, bahan apa yang ada di sekitar Bapak Ibu bisa dimanfaatkan semua sebagai pakan sebenarnya. Jadi tinggal ya acuannya gitu, termasuk ampas tahu, tepung daun, limbah restoran. Nah, limbah restoran itu untuk ayam penggunaannya bisa 50%, limbah restoran sama limbah rumah tangga. Jadi lumayan besar ya, lumayan 50%. Ya. Jadi kalau kita buat pakan begini, kalau membuat pakan sederhananya, pertama identifikasi dulu bahan apa yang ada sekitar Bapak Ibu. Kemudian cari nilai gizinya. Jadi nilai gizinya. Jadi nilai gizinya terutama pertama proteinnya berapa, kemudian energinya berapa. Dan kemudian juga yang penting lagi adalah harganya berapa, itu paling penting. Soalnya kalau kita mau buat pakan kan gini, kualitasnya bagus, harganya paling murah. Jadi nanti buat pakannya gini, harganya yang paling murah kasih porsi paling banyak, sudah. Kemudian yang mahal ya paling sedikit, supaya apa? Harganya paling murah. Nah kemudian tujuannya apa buat pakan? Jadi sebenarnya kalau buat pakan itu tergantung dari jenisnya ternaknya apa, umurnya berapa. Jadi kalau misalkan kita buat pakan ayam kampung, untuk ayam kecil, jadi bisa kita ngomong starter itu, proteinnya lebih tinggi dibandingkan ayam besar. Nah biasanya begini, proteinnya paling besar tapi energinya kecil. Beda kalau yang besar, biasanya yang besar itu energinya banyak, proteinnya lebih sedikit. Kenapa? Supaya cepat gemuk. Gitu. Nah kalau sudah, kita buat formulasi pembuatan pakan. Biasanya yang saya ajarkan adalah metode pakai Excel aja sederhana, pakai metode try and error. Artinya kalau salah nanti ya diganti lagi, salah diganti lagi gitu aja. Sampai ketemu formula yang paling tepat. Ya. Ya, jadi seperti ini. Nah ini tadi misalkan gini ya, jadi kandungan tadi bahannya apa, sebenarnya di Indonesia sudah ada tabel, jadi kebutuhan semua bahan yang ada di Indonesia ada terdaftar sudah. Kalau misalkan nggak tahu komposisinya bisa tanya internet, jadi biasanya langsung komposisi bahan ini apa itu keluar biasanya. Nah kemudian setiap bahan itu ada batasan penggunaan. Jadi misalkan untuk ayam petelur, misalkan metode starter, jagung penggunaannya 60% gitu ya, tepung ikan 7%. Jadi setiap ternak beda-beda batasan penggunaannya. Nah kemudian kebutuhan nutrisi ternaknya juga berbeda. Jadi berdasarkan jenis sama umurnya. Jadi kalau lihat Bapak Ibu yang bawah sendiri ya, sama yang atasnya, buras pada umur starter, musim awal maksudnya, kebutuhan energinya 2.700, jadi cuma lebih sedikit, kemudian proteinnya 18. Tapi kalau untuk ayam buras yang sudah besar, energinya naik jadi 2.800, tapi proteinnya turun jadi 15. Ya. Jadi sebenarnya kenapa protein waktu awal membutuhkan ya tadi untuk pembelahan sel yang tadi saya cerita, itu ditunjang sama proteinnya. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu kita diskusi aja. Jadi mungkin ada yang nggak jelas nanti kita bisa diskusi bareng-bareng. Ya, ya silakan sebentar. Oh mic-nya di sini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Budi izin bertanya. Saya Amril Pak. Yang pertama tadi terkait dengan budidaya cacing Pak ya. Sebaiknya itu kohenya itu setelah berapa hari Pak? Kohe sapinya. Apakah langsung atau didiamkan dulu berapa hari? Untuk cacing. Budidaya cacing satu itu. Terus tadi disebutkan budidaya tepung udang ataupun ikan ya. Kalau ikan tadi sudah jelas, kalau udang itu diproses sama dengan ikan atau tidak Pak?
Terus yang terakhir adalah karena saya di Jakarta Pak ya, limbah rumah makan restoran cukup banyak Pak. Itu bisa dimanfaatkan kali untuk ternak ya, unggas. Nah, proses seperti apa ya Pak? Karena kan biasanya limbah itu bercampur Pak ya di rumah makan atau di restoran itu, sehingga biasanya bau busuk. Nah, apakah ketika bau busuk itu masih tetap bisa kita gunakan atau ada proses tertentu Pak biar bisa dimanfaatkan digunakan seperti itu Pak? Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya untuk proses budidaya cacing itu yang baru. Jadi salah satu metode kita, salah satu dalam integrated farming untuk mempermudah kita buat kompos pupuk dari sapi, sebenarnya itu pakai yang kerja biar cacingnya saja. Jadi yang baru tadi kalau lihat modelnya seperti itu, atasnya jadi kasih yang baru di baru gitu. Jadi sebenarnya cacing itu adalah sebenarnya alat produksi kita untuk produksi pupuk. Ya, jadi yang baru aja. Jadi nanti ya gini, jadi nanti cacingnya kalau dia kerasan, dia akan di situ terus dan perkembangannya cepat. Tapi berdasarkan pengalaman kami mesti kerasan. Jadi gini, pokoknya begini, dia tidak kena cahaya matahari langsung. Jadi cacing itu sebenarnya tidak suka cahaya secara langsung. Jadi kalau kita lihat hidupnya kan mesti di bawahnya ini, soalnya dia menghindari cahaya langsung. Jadi kalau bisa tempatnya agak lembab, kemudian lingkungannya juga banyak peneduhnya. Kalau tadi diperhatikan kan banyak pohon-pohon, jadi terutama misalkan lembab tinggi itu pisang sebenarnya. Jadi kita dekat pohon pisang biasanya relatif lebih gampang pertumbuhannya. Langsung saja. Jadi salah satu cara untuk pengolahan kompos. Jadi kalau limbah cacing ini, jadi kenapa kok kita cacing ya tadi? Metionin lisinnya bagus kalau kita mau ternak di unggas. Jadi kita ya ini. Nah yang kedua tepung udang, prosesnya hampir sama. Jadi sebenarnya tepung udang ini bisa kepalanya, bisa yang dibuang-buang itu. Jadi yang di dekat, biasanya yang dekat pengolahan udang. Nah prosesnya hampir sama, dipres biasanya, diambil kemudian ada dikeringkan. Iya, direbus dulu. Jadi direbus kemudian dipres, kemudian diambil airnya. Yang padat bisa dijemur, kemudian digiling untuk halus, baru dicampur ke pakan. Iya, airnya jangan dibuang, bisa dibuat pupuk, jadi bisa dibuat juga minuman di unggasnya. Jadi perbandingannya sama gula 1:1. Jadi prinsipnya begini, kalau kita memanfaatkan limbah yang nutrisinya tinggi, jadi nutrisi tinggi itu misalkan ikan, darah, kemudian yang bau-bau lah, telur gitu. Biasanya supaya baunya nggak terlalu, biasanya kan gini, kenapa bakterinya ya kasih makan bakteri yang banyak, kasih perbandingannya 1:1. Jadi kalau misalkan kita mau untuk golongan yang rumput-rumputan, daun-daunan, biasanya kita pakai 1:3:10. Itu hampir sama ini ya, 1 gula, 3 bahan, 10 air. Ya tergantung mengandung air apa enggak. Kalau misalkan nggak ngandung air ya 1:3:10, 10-nya air, ya seperti itu. Nah kemudian limbah rumah tangga, ya. Jadi sebenarnya limbah itu kendala terbesar adalah pemilahan sebenarnya. Kalau sudah dipilah, jadi biaya terbesar di pengolahan limbah itu limbahnya itu kan nggak boleh bahan plastik dan lain-lain ya. Jadi pemilahan, jadi pertama harus dipilah dulu. Jadi sebenarnya dari awal kalau sudah mulai ada di kampung di mana ya, saya lupa itu, jadi sudah satu kampung itu sudah dibagi, jadi ada sampah plastik, sampah organik, kemudian sampah kaca, sudah dipilah-pilah. Nah kalau sudah dipilah-pilah itu enak. Jadi sebenarnya mahalnya di sampah itu adalah pemilahan. Kalau sudah dipilah, nah ini prosesnya bisa kita fermentasi. Nah fermentasi yang kita gunakan adalah gini, proses fermentasi itu nggak boleh lembab, nggak boleh terlalu cair, nggak boleh terlalu kering. Jadi kelembapannya antara 60-70. Jadi kalau dia modelnya cair, bisa 2 cara yang kita pakai. Kita peres dulu airnya, kita ambil. Nah sebagai pupuk organik cair baru kita tambah dedak, atau kita langsung tambah dedak. Kita buat suasananya itu kemapel. Jadi ya seperti pembuatan tempe kalau itu ya. Jadi nggak basah, nggak ini, baru kita fermentasi. Nah fermentasinya pakai metode anaerob. Kenapa? Kan dimakan di dalam usus. Dalam usus itu kan tidak ada udara di situ. Jadi bakteri-bakterinya kan bakteri anaerob. Beda kalau kita buat pupuk tanaman ya, kompos dan lain-lain, itu sebenarnya bakterinya kan aerob, butuh oksigen. Karena pembuatannya juga aerob, membutuhkan oksigen. Ya. Nah, nggak apa-apa, bau dan lain-lain itu kan bau menurut kita. Kalau untuk
tanamannya kan dia nggak terlalu atau ternaknya, nah nanti berubah sendiri. Jadi lama-lama sebenarnya proses fermentasi itu mensterilkan. Jadi mensterilkan, kecuali ada bahan yang kimia ya, atau itu kadang-kadang lama untuk proses penetralisasinya itu lama. Jadi kalau nggak ada bahan beracun sih masih aman. Jadi kalau masih sama-sama sampah organik, kita model fermentasi biasanya aman. Nah, nggak apa-apa. Bahkan begini, kalau kita model ini kita tutup sampai 3 tahun pun enggak apa-apa. Termasuk kalau kita pembuatan silase, pokoknya rapet ya, tutup rapet. Jadi kenapa? Kan begini, nanti jadi yang membuat kan seperti di usus kita kan pH-nya itu di lambung ya, terutama di lambung itu kan pH-nya asam. Nah, asam itu sebenarnya membunuh bakteri. Nah sebenarnya nanti kalau misalkan dia makin lama, semakin asam, itu bakterinya makin mati gitu, mati secara sendirinya. Dengan peningkatan produksinya cukanya itu kan makin asam, nah itu membunuh bakteri. Jadi sebenarnya fermentasi juga mensterilkan itu. Jadi makanya itu kalau makin lama ya enggak apa-apa, makin bagus gitu. Ya. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Ya. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang dari Sidoarjo. Saya cukup tertarik tadi dengan budaya ikan sama azola Pak ya. Jadi intinya kalau azolanya berkurangnya banyak berarti kurang. Nah kemudian juga untuk pengaduknya pakai ikan lele. Pertanyaan saya yang pertama Pak, misalkan kita adanya limbah kohi kambing ya. Nah itu Apa? kohi kambing Pak. Oh, kohi kambing. Nah itu untuk azola apa kohinya lah dicelup dimasukin aja atau perlu difermentasi dulu, satu itu. Kemudian yang kedua kalau dimasukin lele misalkan nanti sama ikan nila, lelenya kan satu untuk pengaduk ya Pak. Apa nilainya nggak dimakan lele ya Pak itu? Oh iya. Itu. Terus kemudian terkait dengan ternak kambing, saya melihat ada limbah kulit singkong Pak, itu untuk kambing. Nah apakah limbah kulit singkong itu bisa langsung dimakankan atau perlu diproses dulu ya? Kemudian juga ada yang bilang kambing itu sering diminumin air garam. Ya, saya kurang tahu, barangkali bisa dijelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi prinsipnya biasanya begini. Yang paling bagus adalah kuenya sudah matang jadi pupuk, jadi dimasukkan. Tapi kalau misalkan jumlahnya nggak terlalu besar nggak apa-apa. Jadi kue dimasukkan di karung, masukkan saja. Ya, dimasukkan karung. Jangan kalau pernah masukkan kue dalam kolam enggak, kan ngambang itu. Ngambang itu. Jadi supaya dia nggak ngambang, masukkan karung, tenggelamkan pakai batu. Ya, sebenarnya prinsipnya nggak apa-apa, masukkan aja. Kenapa? Soalnya sebenarnya kadarnya nggak terlalu besar. Jadi kan dia nggak langsung terurai langsung ini gitu ya. Jadi biasanya memang yang terbaik sebenarnya dari kotoran ayam atau puyuh. Kenapa? Kemarin kan tadi pagi ya kita cerita N-nya paling tinggi. Soalnya azola dan lain-lain itu butuh N tinggi. Soalnya daun. Kalau kasih pupuk kambing apa? Ya enggak apa-apa. Nanti kan maksudnya kan begini, kan enggak cuma K saja kotoran kambing itu kan yang kandung N juga, P juga. Memang yang terbesar K-nya gitu ya. Enggak apa-apa, jadi dimasukkan aja, tapi ya yang terbaik memang dari kotoran ayam. Enggak gitu, kalau di tempat kami kan semua kencing ditampung. Nah biasanya dari kencing-kencing itu kan N-nya tinggi kencing itu. Jadi N itu bisa dicampurkan, jadi fermentasi dulu kita campurkan. Nah tapi kalau nyampur kencing, ya jangan banyak-banyak. Jadi biasanya kita pakai 1 ppm lah, jadi 1 ppm itu 1 mili untuk 1 liter. Jadi kalau misalkan berapa kubik airnya itu. Jadi biasanya airnya misalkan diameternya kolam berapa kubik gitu, tinggal dihitung aja berapa. Pokoknya kita pakai 1 mili per 1000. Kadang-kadang kita 1 mili per 1 kubik pun enggak apa-apa. Jadi itu kan nanti tergantung perkembuan azola juga, enggak apa-apa. Ya. Nah, tadi maksudnya bukan begitu. Jadi sebenarnya maksud saya begini, kita punya 2 kolam. Jadi kolam utama ini kita kasih nila dan lain-lain. Nah kemudian kita ada kolam cadangan untuk pelihara azola saja. Nah yang buat azola ini kita kasih lele 1, bukan dicampur nilanya, bukan. Jadi kan kadang-kadang kita ngepaskan bahwa
pertumbuhan asola sama pertumbuhan ikan itu kan kadang-kadang nggak pas. Biasanya kecenderungannya asolanya cepat habis, padahal ikannya kan butuh makan. Karena kita buat kolam-kolam di luar ini yang nggak perlu dalam, jadi 30 cm saja. Nah kemudian asolnya kita kasihkan ke sini. Nah untuk ngaduk dan lain kita kasih lele satu saja di sini, satu gitu. Jadi bukan lelehnya dimasukkan di sini, enggak di sini. Ya, ya. Jadi kalau kita budidaya asola, maksud saya, kalau kita budidaya asola dan lain-lain untuk ngaduk supaya nggak ada jentik dan lain-lain, kita kasih satu kolam satu ikan lele. Itu untuk mempermudah aja, jadi mempermudah supaya pengadukan, kemudian untuk makan jentik gitu ya. Maksud saya begitu. Jadi ini masukkan, kalau asolanya banyak, masukkan ke sini gitu, dipisah. Soalnya untuk ngepaskan ini kadang-kadang nggak susah. Kecuali kalau lahan kita luas gitu ya. Kadang-kadang kan gini, eman gitu loh, kalau cuma kasih sedikit kan, kolamnya kasih sedikit kan eman. Ya lebih baik kita buat kolam cadangan untuk kasih makan. Ya. Nah kemudian singkong, singkong itu sebenarnya daun singkong itu mengandung sianida. Ini perlu dilayukan dulu. Jangan langsung dikasihkan ke ternak, biasanya layukan dulu. Dia mengandung sianida. Nah sianida itu akan rusak kalau kita panaskan biasanya. Biasanya kalau kita mau kasih daun-daunan ke sapi atau apa, layukan dulu, baru dikasih ke ternaknya. Jadi bisa ya dilayukan atau difermentasikan, prosesnya lama. Enggak sekali hari ini dikasih gitu. Kalau bentuk sekar biasanya bisa membuat keracunan. Ya hati-hati kalau bentuk sekar, jadi dia biasanya ya kalau enggak gitu paling aman ya layukan dulu. Ya memang biasanya di ternak ruminansia dia membutuhkan mineral. Nah mineral itu biasanya kita campur di airnya. Jadi supaya dia metabolismenya bagus, biasanya mineral itu bisa di airnya atau kita campur di pakannya juga bisa. Dan biasanya di desa-desa itu air minumnya dikasih garam sedikit. Ya kenapa? Itu sebenarnya sumber mineral untuk ternaknya. Jadi ya nggak apa-apa, bagus untuk ini. Jadi gini, ternak itu mempunyai insting ya. Jadi dia itu mempunyai insting. Kalau dia membutuhkan sesuatu, misalkan dilat-dilat dinding, berarti dia butuh mineral. Jadi itu berarti dia butuh mineral. Jadi kalau misalkan kulitnya kok kusam atau apa, biasanya juga kurang mineral juga salah satunya. Jadi salah satu cara. Jadi gejala gitu ya, kalau kulitnya agak kusam dan lain-lain gitu. Ya, seperti itu. Oke. Dosis apa? Biasanya kita pakai per gram per liter. Tapi sebenarnya juga kita kira-kira aja agak manis, seperti kita bikin ya kalau mau biasanya satu timba yang 15 liter gitu kita kasih kira-kira 10 graman, jadi sampai 15 gram. Ya, nggak banyak, penggunaannya sedikit. Demikian juga kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam pembuatan pakan itu ada garamnya, mineralnya. Biasanya penggunaannya 1%, maksimal 1%. Jadi kalau misalkan kita buat 100 kilo, mineralnya biasanya kita pakai 1 kilo aja. Kadang-kadang 0,5 sampai 1 kilo aja. Ya. Jadi penggunaan garam itu enggak banyak, cuma sedikit aja. Ya. Apanya? Rutin. Kalau di itu kasih rutin. Kalau di ternak kan dicampur, di pakannya itu udah dicampur jadi satu. Ya. Oke. Ya, silakan Pak. Terima kasih, saya Moksin dari Purwokerto. Yang mau saya tanyakan, saya udah mencoba ternak ayam petelur Pak. Cuman nggak banyak, cuman uji coba aja untuk kesibukan di sela-sela pekerjaan. Dari 23 ekor itu, ini untuk masuk ke bulan ke-8 Pak. Telurnya itu cuman maksimal itu di angka 47% Pak. 47%. Apakah ini karena pengaruh makan atau yang coklat itu Bu, Isabron apa ya? Yang coklat. Oh, telur
Petelur, iya petelur. Selama ini komposisi pakannya itu sentral telur 1 kilo, terus jagung 1 kilo, dedak yang halus itu 5 kilo, difermentasikan pakai, saya masih pakai M4 Pak. Jadi berapa konsentratnya? 1 kilo, jagung 1 kilo, sama petelur, iya, sama dedaknya 5 kilo. Apa mungkin karena komposisi pakannya yang kurang tepat ya Pak? Kalau yang paling bagus itu kalau yang pakai asola itu bisa 100% bertelur Pak. Terus yang kedua, ini nanti dibagi ya Pak, yang untuk coba-coba bikin formula yang di Excel. Oke, ya. Ya, jadi oke, saya langsung jawab Pak ya. Jadi ayam petelur ya 40% ya. Nanti Bapak bisa hitung. Jadi nanti saya ajarin dulu aja ya. Jadi nanti masukkan sebenarnya kita bisa hitung itu sesuai dengan kebutuhannya enggak ya. Tapi ini ayam petelur ras ya, bukan ayam kampung. Jadi kalau misalkan ayam kampung, kalau misalkan petelur, jadi biasanya kan begini. Jadi ya proteinnya kira-kira anggap aja 19 sampai 20-an ya, atau berapa gitu ya. Nah, caranya begini, saya ajarin buat Excel ya. Jadi ini kebetulan layar saya sudah ini. Sebentar. Nah, nanti Bapak bisa hitung ya. Jadi sebenarnya petelur itu macam-macam, jenisnya apa dan kebutuhan proteinnya berapa. Jadi pada saat ini saya ajaran cuma sederhana aja, ngitung proteinnya berapa, energinya berapa. Jadi kalau ayam petelur itu energinya nggak boleh lebih Pak dari yang standar. Kenapa? Energi lebih itu membuat gemuk. Kalau gemuk ayamnya nggak mau bertelur. Jadi kalau ayam petelur itu relatif nggak boleh gemuk. Kita buat ideal. Jadi nggak terlalu kurus, nggak terlalu gemuk. Jadi harus ideal. Beda dengan ayam broiler atau ayam pedaging. Gemuk nggak apa-apa. Ya. Jadi ini ada 2 tabel. Ya, ini ada 2 tabel. Ya, tabel atas, ada tabel atas sama tabel bawah. Nah, tabel atas ini Bapak isi dengan yang ada apa di sekitar. Jadi adanya apa, terserah mau diisi apa. Nah, ini juga bisa diisi konsentrat yang Bapak beli, bisa. Jadi misalkan sambil contoh ya, misalkan jarang dipakai apa, misalkan gandum itu jarang dipakai. Misalkan ya gandum gitu ya, gandum saya ganti konsentrat petelur, konsentrat petelur. Nah, konsentrat petelur harganya berapa Pak sekarang? Per kilo? 7.000 ya? Atau lebih? Enggak, 9.000-an ya? Saya sudah lama nggak beli pakan. 9.000. Ya anggap aja 9.000. Nah, kemudian proteinnya kalau yang di tabel itu berapa kira-kira? Ada yang ini? Anggap aja berapa? 20 ya? 21 ketinggian enggak? Hah? Lebih ya? 23. Oke, 23. Jadi masukkan 23 di protein. Nah, kemudian energinya berapa? Kira-kira ya 2000 ya, 2000. Nah, ini 2000. Nah, udah kira-kira aja. Nah, setelah ini kan sudah ya. Ini kalau Bapak Ibu rubah yang atas, bawah juga berubah dengan sendirinya. Nah, tadi kan saya masukkan ayam petelur, konsentrat petelur. Nah, ini. Konsentrat petelur. Nah, ini kan sudah muncul konsentrat petelur ya. Nah, sekarang komposisi Bapak berapa? Nah, kita masuk sekarang ya. Nah, kalau sudah ada datanya kita masukkan nih. Nah, tadi dedak padi berapa Pak? Berapa persen tadi? 5 kilo dari untuk kalau di persentasinya berapa? Bentar. Tadi konsentrat 1 ya. Biar kita ngitung bareng-bareng biar konsentrat 1, kemudian jagung 1, kemudian dedak
5, oke, iya kan? Ini aja. Apalagi sudah? Oh, udah, gula enggak, ini kayak kita hitung, ini aja. Berarti kan konsentratnya 1:7 ya. Berarti berapa persen itu? Hah? 16. Berarti jagungnya berapa persen? 16, misalkan 16. Kemudian dedaknya berapa persen? 16 juga. Hah? Oh, sorry. Dedaknya ini sebentar. Bentar, saya hilangkan dulu yang nggak dipakai. Asola hilang. Ini hilang. Oke. Jadi konsentratnya 16, ya kan? 16. Nah, jumlahnya kan harus 100. Berarti 77. 67. Ya. Oke. Track kurang 68. Oke. Nah, jumlahnya harus 100. Kenapa? Supaya gampang ngitungnya. Soalnya persentase ya, gampang ngitungnya. Nah, kalau kita cek proteinnya berapa? Cuma 11. Ya, kurang jauh. Ya, kita kebutuhannya antara 18-19 ya. Kalau 6-11, jadi kan kebutuhannya 18. Kenyataannya cuma 11. Jadi kan terlalu jauh. Ya, wajar kan 40% gitu. Jadi sebenarnya nanti Bapak Ibu bisa cek ya. Jadi berapa memang kan kebutuhannya 19. Ya, bisa dicek. Nah, caranya gimana? Tambahin, Pak. Kita rubah lagi supaya konsentratnya jadi bagus. Nah, misalkan kita tambah misalkan dengan asola, misalkan gitu. Ya, kita asola. Misalkan asola kita punya banyak. Nah, misalkan kita pakai 20%. Nah, ini kan 120, nggak boleh, harus 100. Nah, kita kurangi yang paling gampang dedak padi. Nah, dedak padi berkurangi 20, 4, 8. Nah, kalau kita tambah asola 20%, jadinya berapa proteinnya? 15, naik, kurang sedikit, kurang. Nah, ini namanya metode trial and error. Jadi kalau salah, rubah lagi sampai dia cocok. Nah, misalkan apa? Punya cacing atau makot, misalnya cacing, oke, muka cacing, kasih cacing 10%. Oke, misalkan cacing 10%. Nah, ini kurangi yang ini 38, misalkan. Nah, berapa konsentratnya proteinnya? 20, sudah cukup. Berarti kan udah selesai. Jadi kita bisa nggak kira-kira gitu. Jadi lebih tepat kalau kita mau buat pakan. Jadi datanya apa, masukkan aja semua, harganya berapa. Nah, dengan misalkan tadi di atas itu asola, cacing itu harganya cuma nggak salah 1.000. Kita lihat ya harganya, datanya berapa, kok murah sekali. Nah, misalkan tadi asola kita hargai 2.000. Jadi nanti kalau Bapak Ibu biarpun buat, kasih harga. Jadi anggap aja harga tenaga kerja gitu. Nah, misalkan cacing kita hargai 2.000 gitu. Nah, nanti kalau kita lihat kan gini. Jadi nanti lihat harganya, jadi harganya berapa? 4.500. Kemudian proteinnya sudah 20, ini bagus nih. Jadi bagus. Energinya berapa? Energi metabolisme. Nah, 2.600. Biasanya kan 2.800 ya, kurang sedikit. Nah, bisa ditambah minyak goreng atau apa gitu ya. Jadi dibuat 2.800 gitu. Ya, mungkin seperti ini ya. Ada gambaran? Ya, sudah jelas ya. Sederhana aja. Jadi kalau salah rubah. Apanya? Oh ya, di-share di grup. Ya, jadi ya seperti ya sederhana aja. Sebenarnya ya semakin banyak yang kita lihat semakin bagus ya. Jadi seratnya berapa, lemaknya berapa, ininya berapa gitu. Tapi saya ambil contoh yang sederhana aja. Jadi soalnya kalau kita mau buat, jadi yang terutama proteinnya berapa, energinya berapa. Itu soalnya mempengaruhi pertumbuhan sama bobot badan. Ya. Oke Bapak Ibu, satu pertanyaan lagi, mungkin yang belakang. Oh ya depan maaf dulu, ya 2 lah. Waktu saya mau habis. Terima kasih Pak Budi. Nama saya Agus dari Blitar. Saya mau tanya ayam juga Pak, terutama ayam KUB. Saya tanyakan yang pertama, untuk
liter yang memakai kohe ayam, kohe kambing dan kohe sapi plus sekam itu komposisi persentasenya bagaimana ya Pak? Yang kedua, apakah untuk ayam organik itu perlu divaksin? Selanjutnya, kami pernah mengalami ayam pertama waktu kecil sehat, tapi waktu berproduksi itu ada yang mendadak buta dan lumpuh Pak. Nah itu cara mencegahnya bagaimana? Dan kalau sudah terjadi itu pengobatannya bagaimana? Terkait penetasan, kami pernah menetaskan itu pada hari kelima, ke-7 sampai ke-15 itu masih bagus. Tapi menjelang penetasan itu banyak yang enggak menetas, maksudnya enggak pecah jadi DOC. Itu kira-kira penyebabnya apa ya Pak Budi? Terus kan yang enggak menetas jadi limbah itu Pak. Tadi kan disebutkan dipakai pupuk, itu cara memanfaatkan limbah tadi bagaimana Pak untuk pupuknya tadi? Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Jadi sistem liternya, jadi biasanya kita pakai sebenarnya nggak ada patokan khusus. Biasanya kita pakai ya kira-kira rata gitu aja. Tapi biasanya 1 meter persegi antara 2 sampai 3 kilo Pak. Jadi kalau mau itu ya. Tapi sebenarnya nggak ada patokan harus berapa gitu ya. Soalnya ini main bakteri. Jadi maksudnya begini. Kenapa kok dikasih kohe kambing atau di kohe sapi? Sebenarnya itu kan memanfaatkan bakteri yang ada di kohe sapi atau kohe kambing. Maksudnya apa? Biar nanti bisa mengurai kohe dari ayam biar cepat terurai gitu aja. Kenapa kok pakai kohe sapi kok kohe ayam? Kalau ayam sama ayam nanti penyakitnya sama. Ya, karena itu kita pakai kohe yang lain. Kalau ayam kayak kohenya ayam, wah ini kalau ayamnya sehat enggak apa-apa. Kalau kohenya ayamnya sakit, ya dia sakit juga. Karena itu kita pakai kohe yang lain supaya dia prinsipnya dia pengurai dari kotoran ayam itu. Ya, biasanya pokoknya 1 liter itu rata semua, oke Pak. Jadi patokannya rata aja. Ya antara 2 kilo 3 kilo sudah rata kok. Boleh baru, boleh lama Pak, enggak terlalu ini. Ya, bisa kita manfaatkan. Kadang-kadang kalau untuk tertentu bisa ngetrik gini supaya mecah kuenya kan kadang-kadang orang kohe kambing itu kan kadang-kadang digiling sama orang. Nah caranya supaya ayam yang giling pakai gini, kambingnya dikasih makan jagung Pak. Jagung itu nggak dicerna sama, jadi nanti dicucukin sama kohenya itu sama ayam. Nah itu biasanya cepat pecah kohenya. Ya itu cara saja. Ya. Kemudian apakah perlu divaksin? Nah Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu vaksin itu organik enggak? Enggak ya. Vaksin itu apa sih sebenarnya? Iya, sebenarnya bakteri yang sudah dilemahkan atau virus yang dilemahkan. Artinya apa? Dia makhluk hidup. Tapi sebenarnya itu organik juga, soal makhluk hidup. Ini hampir sama mainan kita. Kan mainannya bakteri dan lain-lain, kan virus yang dilemahkan relatif. Nah, tapi begini, di tempat kami tidak pernah divaksin. Tapi sebenarnya vaksin itu sebenarnya organik karena dia virus yang dilemahkan, makhluk hidup yang dilemahkan, bukan kimia, bukan. Dia makhluk hidup yang dilemahkan. Nah, catatannya begini, kalau di tempat itu nggak ada bibit penyakit, tidak usah divaksin. Atau kita pede, nggak ini kan gini, sakit kenapa bisa sakit? Pertama, kondisi ayamnya pas lemah. Jadi kan di sekitar kita itu ada bibit penyakit. Kenapa kita nggak sakit? Soalnya daya tahan tubuh kita pas bagus. Jadi kedua, bibit penyakitnya kalau banyak, biarpun kita sehat, kan tetap aja kita kena. Seperti kasusnya kemarin, flu burung, COVID. Karena bibitnya banyak, biarpun kita sehat, karena bibitnya banyak ya kita kena. Kalau enggak ini. Nah tapi kalau misalkan bibitnya banyak, kita pas pada posisi bagus-bagusnya, ya kadang sakit, kadang enggak. Nah tapi kalau kita pede, kita nggak kena sakit ayam kita, nggak usah divaksin. Kami nggak pernah divaksin selama pelihara ayam.
Tapi sistem kami tidak pernah mendatangkan ayam dari luar. Keluar ya, masuk tidak. Kenapa? Kalau kita masukkan ayam, ini kan penyakitnya bisa masuk juga. Jadi kalau misalkan terpaksa, jadi kalau di dalam peternakan ada istilah all in, all out. Artinya masuknya bareng, keluarnya bareng. Nah ketika keluar bareng itu baru disterilkan semua, nah ini. Jadi biar nggak sakit. Jadi pilihan, tapi misalkan di tempat Bapak, misalkan gini, ambil contoh. Di tempat itu ada pandemi ND gitu ya, kena telo dan lain-lain. Ya mau nggak mau kita vaksin supaya kita aman. Nah sebenarnya jaraknya yang terserang itu sebenarnya kurang dari 2 kilo. Jadi virus itu bisa menyebar, radiusnya itu 2 kilo. Jadi kalau misalkan jaraknya kok 3 kilo yang terserang, ya tempat kita masih aman. Atau lain desa gitu. Kecuali satu kampung kena. Nah itu mau nggak mau kita harus vaksin itu. Kalau di istilah di ayam kan ada aratan itu ya. Iya aratan itu satu kampung kena semua. Ya. Nah, misalkan lumpuh ini banyak faktor Pak, yang kena apa banyak faktor. Ini ayam kampung atau ayam broiler? Ayam kampung yang KUB ya tadi ya. Iya, banyak penyakit, kena penyakit juga bisa. Nah, biasanya kalau guruannya begini Pak. Kalau ayam itu obatnya cuma pisau. Harganya obatnya itu lebih mahal daripada ayamnya. Tapi biasanya gini, untuk pencegahan Bapak bisa kasih misalkan kunyit gitu, langsung peres aja airnya, kasihkan ke, kalau jumlahnya sedikit ya, bisa kunyit masukkan aja langsung di ininya. Itu kan hampir, kunyit itu antibiotik. Jadi kunyit antibiotik. Nah, itu kalau di tempat kami biasanya yang agak sakit itu kami pakai mengkudu. Ya, mengkudu yang sudah matang ya, bukan yang mentah. Matang kita peres airnya kita kasihkan. Mengkudu juga bagus. Nah, untuk jaga-jaga kami biasanya pakai belimbing wuluh. Belimbing wuluh kita blender, kita masukkan airnya ke dalam tempat minum. Belimbing wuluh itu kan vitamin C-nya tinggi. Jadi belimbing C-nya tinggi, jadi masukkan aja di tempat minum. Jadi hampir sama dengan orang. Ayam itu tidak bisa membuat vitamin C sendiri, beda dengan sapi. Sapi itu bisa memproduksi vitamin C sendiri. Jadi kalau vitamin C, B itu sapi masih bisa produksi, tapi kalau ayam nggak bisa, harus kita kasih. Apanya? Bisa Pak, bisa. Prinsipnya semua buah sayur bisa kita manfaatkan. Ya. Untuk daya tahan. Jadi di peternakan ada istilahnya pencegahan. Jadi kalau misalkan lebih dalam lagi ada istilahnya biosecurity. Jadi biasanya kalau kandang-kandang itu kan banyak tertutup semua. Bukan sombong, memang risikonya terlalu besar kalau membiarkan orang luar masuk. Karena itu kan di kandang-kandang terutama yang skala besar itu kan ketat sekali. Masuk disemprot, kemudian ya harus pakai tutup ini. Ya memang lawannya virus, jadi gitu. Ya, memang di peternakan itu mengobati mahal harganya, karena itu pencegahan yang kita prioritaskan. Ya, oke. Ya mungkin yang terakhir tadi Bapak yang di belakang silakan. Ya. Oh iya, penetasan ya sebentar. Penetasan yang nggak jadi ya, jadi lupa saya. Ya penetasan. Nah sebenarnya Pak, kalau misalkan banyak faktor ya, yang tadi saya cerita, bisa karena baliknya nggak rajin juga bisa. Jadi nggak rajin balik itu kan tadi sebenarnya tiap hari balik itu 4 jam atau 3 jam sekali. Jadi satu hari bisa, kalau 6 jam kan berarti 4 kali balik Pak. Kalau 6 jam kan harus dibalik gitu. Oh pakai otomatis. Oke. 3 jam sekali balik otomatis ya. Mungkin kelembapannya dikontrol enggak? Iya. Ya, jadi sebenarnya yang paling banyak biasanya kalau kelembapannya enggak dikontrol ya. Jadi biasanya kalau dia mengalami dehidrasi dan lain-lain, nah itu biasanya membuat cacat dan enggak berkembang itu. Saya enggak tahu Pak faktornya. Berarti kalau faktor itu kan faktor mesin tetasnya itu. Soalnya kalau umur 3 kemudian ada embrionya, ini berarti telurnya ada isinya. Nah, kalau ke sini kemudian kok gagal netas, berarti mesin tetasnya kurang bagus. Saya curiga gini, mesin tetas yang bagus itu kestabilan suhunya itu konstan. Artinya gini, waktu nyala kemudian matinya lama Pak. Enggak mati hidup. Kan mati hidup berarti menunjukkan dia fluktuasi suhunya tinggi.
Jadi fluktuasi suhunya tinggi. Jadi mesin tetas ini biasanya kalau tripleknya tipis, saya anjurkan pakai double layer. Jadi double layer. Nah kemudian kan di mesin tetas itu ada rongga untuk pernapasan. Nah rongganya itu jangan, kan ada 2 lapis ya. Nah rongganya ini jangan langsung ke sini tapi nggak boleh kena angin langsing. Iya, disilang gitu, disilang. Iya, biar muter dan tidak kena angin langsung. Kenapa? Supaya suhunya lebih stabil. Jadi sebenarnya kuncinya cuma ada suhu, kelembapan sama balik itu aja mesinnya. Kalau ketiga-tiganya sudah dilakukan, ada isinya, keberhasilan di atas 90% Pak sebenarnya. Ya, saya nggak tahu kenapa kok sampai pertumbuhannya ini sampai ini kok berhasil. Ya, biasanya kan lurus ya. Jadi kalau lurus ini fluktuasi suhunya terlalu cepat gitu. Padahal kan kita butuh konstan. Ya, tapi gini Pak. Jadi mesin tetas jangan percaya mesin tetasnya. Kesalahan mesin tetas ngomongnya sudah balik, belum balik juga bisa. Jadi biarpun mesin tetas kasih tanda. Jadi telurnya yang atas, yang mana, yang bawah mana. Jadi biar tahu. Jadi kita jangan 100% percaya mesin tetasnya. Kadang-kadang juga mesin tetasnya error juga. Soalnya ini juga otomatis semua. Kadang-kadang ya kalau bergerak, kalau enggak, ya nyoba kita harus cek and recheck ya, harus dicek. Mungkin jangan ditinggal Pak. Jadi ya setiap hari dikontrol lah. Jadi ya seperti itu. Oke, kita ini yang belakang silakan. Baik, terima kasih izin bertanya Pak. Nama saya Dimas Antares. Lahan kami ini di ketinggian 1500 mdpl Pak. Kemudian kalau seandainya nanti ditaruh integrated farm tadi untuk ternak ayam itu apakah jenis apa yang terbaik? Karena kan lebih tinggi dari sini Pak ya. Sini saya cek 1200. Kemudian kan karena dingin sekali pengaruh juga ke air. Kemudian kami sudah ternak lele Pak. Tadi dari resep pakan itu apakah pakan lele harus dirubah ke pelet Pak? Karena kan pakan lele dan nila kan ada yang tenggelam dan yang ada yang apung. Itu kan kami masih blank di situ Pak. Demikian, terima kasih. Integrated pada sebenarnya begini, ayam itu relatif sebenarnya lebih suka udara dingin. Tapi waktu awalnya itu butuh energi banyak untuk ngawak ini, sampai bulunya lengkap. Tapi sesudah bulunya sudah banyak, enggak apa-apa. Di atas 1500 masih oke untuk ayam. Soalnya dia bulunya banyak. Dan itu relatif lebih aman dibandingkan dataran rendah. Kalau Bapak perhatikan breeding, terutama kan begini, breeding kan macam-macam. Yang untuk grandparent-nya, jadi kan mbahnya itu biasanya itu di gunung-gunung yang jauh dari mana-mana. Kenapa? Supaya aman enggak terkontaminasi. Tambah lagi udaranya dingin, yang tadi saya cerita, dia enggak buka mulut. Ketika buka mulut itu salah faktor dia gampang sakit. Ya. Jadi bisa, tapi memang waktu awal sampai dia lengkap suhu, nah ini kita butuh energi banyak. Jadi bisa diintegrated, jadi ya bisa lah untuk ayam dan lain-lain. Tapi memang butuh energi waktu kecil dan relatif itu lebih mudah. Nah nanti kalau sudah besar, nah saya sarankan untuk ini aja, yang umurnya panjang, petelur. Kenapa? Kenapa ayam petelur? Kan umurnya panjang, nggak gonta ganti. Jadi waktu pemanasan cuma satu tahun, mungkin 2 tahun sekali saja. Dan proses yang lain dia butuh dingin, dia nyaman. Biasanya di gunung relatif kesetresannya lebih sedikit dibandingkan dulu waktu awal saya pelihara ayam awal itu 12.000. Waktu itu kan masih belajar. Jadi waktu awal itu 12.000, kemudian dekat jalan. Waktu itu saya pelihara ayam broiler, jadi saya belajar ayam broiler dekat jalan. Kalau dibeli, ting, gitu, ayam langsung bet. Kalau kita lihat ternyata jantungnya pecah, jadi dia stres. Jadi kalau ayam stres perputaran darahnya kan cepat, akibatnya dia mati. Nah cara ngakaninnya gimana? Kasih musik mulai kecil. Jadi ayam itu bisa dikondisikan, jadi mulai kecil kasih stresnya apa. Kalau di tempat saya kan stresnya karena klakson, karena dekat jalan. Yang mulai kecil dia harus mendengar musik. Jadi mulai kecil sampai musik yang sekarang mesti mungkin sound horek. Jadi setiap kandang kami kasih 2 salon gitu. Kadang-kadang ini kandang atau apa seperti orang punya acara. Iya, seperti itu.
Tadi yang kedua apa Pak? Untuk pakan lelenya Pak. Iya, jadi pakan lele sebenarnya memang tenggelam, tapi lebih baik sebenarnya di pelet. Nah sebenarnya untuk membuat pakan itu melayang, kemudian mengapung atau tenggelam, sebenarnya ada namanya zat pengikatnya. Zat pengikat tadi sebenarnya nggak saya teruskan ya, soalnya waktu saya habis. Pengikatnya itu adalah biasanya kita pakai pati, bisa pakai singkong atau pakai kanji. Jadi nanti perpaduannya biasanya kita pakai maksimal 10%. Jadi begini, pembuatan pakan itu ada macam-macam jenisnya, ya. Ada 2 jenis ya, paling gampang sederhananya. Biasanya kalau fermentasian kami anjurkan pakai gilingan daging atau gilingan getuk. Itu pakannya modelnya nggak basah, nggak kering. Tapi kalau misalkan untuk ayam saya anjurkan yang kering, lebih sederhana, lebih gampang. Jadi yang mesin pelet itu, jadi karena panas dia mengikat sendiri. Tapi kalau misalkan model fermentasi pakai ini, tapi harus dikasih pengikat. Nah ini butuh pengalaman. Jadi nyoba misalkan kasih 5% dulu, 10% dulu, kira-kira dia naik apa melayang atau tenggelam. Nah kemudian berapa menit dia melayang atau ini bisa dihitung semua. Dari komposisi tadi, patinya, ya. Oke Bapak Ibu, karena waktu saya sudah habis, terima kasih banyak, semoga bermanfaat.